Haleluya, haleluya. Kita kasih sorak-sorai, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan. Shalom. Happy Sunday saudara, selamat malam. Dan salam sukacita buat semua keluarga NDC, seluruh jemaat, dan seluruh umat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kita sangat bersyukur saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Bangsa kita sudah merdeka, hidup kita sudah merdeka. Kita semua hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Karena itu hari ini mari kita datang hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari katakan bersama. Inilah rinduku kepadamu, oh, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, sembah Dia. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu Tuhan. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Kami bawa segenap hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, Lord. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan, ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku, oh semuanya bagimu,
waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan hatiku, seluruh hidupku Tuhan. Oh, kami berikan hati kami, hidup kami, semuanya bagimu. Haleluya, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Jesus, oh God, Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, oh God. Oh, mari angkat tanganmu dan katakan, ku berikan hatiku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu. Oh Yesus, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Ini segenap hidup kami, ini seluruh hati kami persembahkan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Tidak pernah sanggup kami balas dengan apapun ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di dalam hati kami masing-masing. Kami sambut dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan dong yang siap memuji Tuhan sama-sama. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, naikkan syukurku. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Oh. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku, selamatkan dan pulihkanku. Semuanya ku tak akan berhenti memuji, meninggi
naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari umat Tuhan yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, berikan tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Hey! Siap menari bagi Tuhan? Here we go! Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti. Oh, oh, oh. Meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari umat-umat pilihan Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Kau jadikan kami umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on, semuanya. Haleluya. Segala raja, haleluya. Kita lebih dari pemenang. Hey! Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari menang. Hey, come on! Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
kita lebih dari pemenang. Come on! Haleluya. Ibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom, senang sekali di hari yang penuh sukacita ini, saya Calvin Gunawan dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda. Seluruh informasi serta kegiatan di NDC telah kami rangkum dalam NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. NDC Women Kamis 16 November pukul 10.30 bertempat di NDC Living Word. Saudara akan dilayani oleh Pastor Indri Pardede. Ikuti Encounter Night pada Rabu 15 November pukul 19 bertempat di NDC Living Word. Mari menyembah dan berdoa membawa permohonan kita kepada Tuhan. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC Peak 2 dapat dilihat di TV signage di area lobi dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Dan mohon kirimkan foto slip transfer melalui hotline NDC di 0811 878 1312. Sistem pengembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui CORE, Community of Revival. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung ke dalam CORE untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan memiliki keluarga rohani untuk tumbuh bersama. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai setiap suku bangsa sujud menyembah-Mu Tuhan. Sampai Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama katakan, layaklah segala bangsa sujud
kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Nyanyikan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Kau Raja segala bangsa, yang mulialah namamu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Oh, layaklah kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, oh, sujud kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sampai setiap suku-suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Sampai semua lidah mengaku Engkau Yesus adalah Raja segala raja. Amin. Mari angkat tanganmu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, oh, segala bangsa sujud
sembah, layak disembah. Haleluya. Layak kau Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami di bumi ini. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas kami di Indonesia seperti di sorga. Kami siap menyambut kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu pasti memerdekakan. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, karena saya akan mengajak Anda membaca 3 ayat pendek saja. Thank you singers, God bless you. Mari kita baca. Kalau saudara suka tema judul khotbah adalah kehidupan yang mendasar atau gaya hidup yang paling mendasar dalam kerajaan Allah. Apa itu saudaraku? Ya, kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Oke, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang berbahagia mereka membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman dalam hidupnya. Ada 5M kunci bahagia, ingat baik-baik ya. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Sebelum dijauh, karena pantunnya belum selesai, saya lanjutkan. Tadi bilang apa tadi? Buah pisang, buah nangka. Aduh, terlambat. Buah pisang, buah nangka. Walaupun masih ada tanah yang gersang, Indonesia tetap tanah pusaka. Tadi ada yang begini, buah kedondong, buah delima. Tadi mereka ganti-ganti rupanya. Buah kedondong, buah delima. Mari kita datang ke NDC CP berbondong-bondong, sebab kita akan menyembah Raja yang membuat kita terkesima. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, karena ini jam yang terakhir, dan saya tahu saudara mungkin tadi doa keliling dari mall ke mall. Doa keliling, jadi ada keletihan, dan saya ini khotbah yang ke-6 hari ini. Ya, jadi saya mau rileks sambil olahraga, merenggangkan segala perototan dalam diri saya, pembuluh darah supaya bergerak. Saya mau sampaikan betapa pentingnya, ini hal yang mendasar saudaraku. Apa saudaraku? Hidup dalam sukacita. Saya jelaskan lebih dulu kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika ini. Begini ceritanya. Gereja di Tesalonika itu begini. Adalah sebuah kota, ibu kota provinsi namanya Makedonia waktu itu. Yang merupakan wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Dan dia menulis surat ini itu kurang lebih sekitar tahun 50 ya Masehi. Semua kita belum lahir. Dan saudaraku, kenapa dia menulis surat ini? Waktu itu sebelumnya Rasul Paulus ini pergi ke kota Tesalonika ini. Dan dia, Anda tahu dia seorang rasul, dia perintis jemaat, dia memulai beritakan Injil. Dan dia menjangkau orang-orang Yunani begitu banyak. Tanda-tanda heran menyertai pelayanannya luar biasa. Banyak orang Yunani bertobat yang tadinya percaya kepada dewa-dewa, mitos-mitos yang Yunani percayai. Sekarang mereka berbalik dan mereka datang kepada Yesus Kristus. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi gak suka itu. Mereka marah dan melakukan perlawanan, lalu menganiaya jemaat yang ada di sana. Dan penganiayaannya betul-betul saudaraku, sangat-sangat membuat mereka menderita. Dan penganiayaan yang kasar dan cenderung dengan kekerasan. Sampai akhirnya membahayakan nyawa Rasul Paulus. Rasul Paulus sementara waktu harus menyingkir, meninggalkan Tesalonika. Dan pergi ke kota yang disebut Berea. Dari Berea dia melanjutkan perjalanan menuju ke Korintus. Dan di Korintus itulah
Dia kirim surat kepada jemaat Tesalonika yang lagi susah-susahnya, yang lagi pergumulan, yang lagi mengalami aniaya yang gak enak, saudaraku dikasih Tuhan. Dia justru mengirim surat, bunyinya bukan begini. Betapa malang nasibmu karena percaya Yesus. Enggak tuh. Dia bilang kepada mereka yang sedang dalam kesusahan, rejoice always. Bersukacita senantiasa. Enggak masuk akal, saudaraku. Apa yang Rasul Paulus maksudkan? We have to move in the opposite spirit. Kita mesti bergerak dalam roh yang berlawanan dari apa yang ada di dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ini ada beberapa alasannya, saya akan tunjukkan. Kenapa kok nasihatnya mesti bersukacita? Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-11. Why? Rejoice always. Yang pertama, kalau saudara hidup dalam sukacita, maka sesungguhnya kekuatan Tuhan justru akan mengalir dalam hidup setiap kita. Nehemia 8 ayat ke-11 harusnya dalam bahasa Indonesia, itu ayat 10 itu dalam bahasa Inggris. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Indonesia disebut perlindunganmu. Kalau terjemahan King James Version dikatakan, for the joy of the Lord is your strength. Itu kekuatanmu. Saudaraku, ketika Anda dalam keadaan kesusahan, penderitaan, tekanan apapun, terus saudaraku, Anda menuruti perasaanmu, melo, lalu Anda mulai mengasihani diri sendiri, mulai Anda menyalahkan semua orang, Anda tidak akan bisa tahan menghadapi situasi lebih baik lagi. Justru Anda harus mendapatkan kekuatan ketika tekanan sedang datang pada diri saudara, supaya saudara sanggup menghadapinya, bahkan sanggup melewatinya dan mengalahkan situasi yang sedang menyerang saudara. Makanya kita butuh kekuatan. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu lagu lama berkata, F. The joy of the Lord is my strength. 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 Indonesia. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Yeah. Ketika saya masih SD SMP, ada sebuah siaran televisi TVRI waktu itu masih hitam putih. Film yang selalu sering diputar namanya Popeye the Sailor Man. Put. Saudaraku, dia seorang angkatan laut dan dia punya saingan untuk mendapatkan seorang gadis yang namanya Olive itu, yang kurus kering itu. Dan lawannya adalah seorang laki-laki yang tinggi besar, yang begitu kekar sekali. Dan beberapa kali Popeye harus dengan mudah dikalahkan. Dan saudaraku, Popeye ketika kalah saudaraku, dan dia menemukan ada sesuatu yang muncul dari dalam kaleng kecil. Dan ketika dibuka itu, apa isinya? Bayam. Dan ketika bayam itu dimakan saudaraku, langsung otot kawat balung musik keringet wedang jahe. Dan dia sanggup mengalahkan musuhnya itu. Dan kemudian setelah itu Olive datang mendekat ke dia. Popeye, I love you Popeye. Dia mendapatkan kekuatan karena makan bayam itu. Saudara, kita bilang loh, the joy of the Lord is your strength. Kekuatanmu akan datang. Kamu tidak akan mungkin sanggup menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi Alkitab mengajarkan, justru kalau kamu bersukacita dalam Tuhan, kekuatan Tuhan dialirkan kepada kita. Kita yang tadinya lemah jadi kuat, sehingga kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan bekerja dalam diri kita. Rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Oh haleluya. Kenapa kita harus bersukacita?
Alkitab mengajarkan justru dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. F lagi. Hati yang gembira adalah, jangan coba terpengaruh drama musikal tadi. Anggap ini khotbah drama musikal. Hati yang senang tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Kasihan deh lo hati yang gembira. Ahai, Tuhan senang. Saudaraku, Alkitab berkata hati yang gembira, yang bersukacita itu obat, bukan sembarang obat, tapi obat yang manjur. Saudaraku, saya satu kali melihat di siaran televisi dan saya bersyukur karena saya ada duduk di kursi itu. Karena ada 2 universitas ternama di dunia melaporkan hasil penelitian mereka. Jadi ini ilmiah. Dan tentunya sudah masuk dalam jurnal internasional. 2 universitas itu adalah satu Harvard University di Boston, Amerika. Yang kedua adalah Oxford University di UK. Mereka dalam waktu kurang lebih bersama membuat penelitian. Apa manfaatnya sukacita? Yang ekspresinya salah satunya orang tertawa. Dan didapati dari hasil penelitian mereka secara ilmiah dan diakui dunia internasional, bahkan kedokteran pun mengakui sekarang. Ketika seorang bergembira, ekspresinya salah satunya tertawa, maka tubuh akan mengeluarkan hormon positif yang bekerja untuk kepentingan yang positif buat tubuh. Dan mengakibatkan apa? Kekebalan tubuh, imunitas kita meningkat. Dan sehingga kita sanggup melawan serangan sakit penyakit. Jadi orang bersukacita benar itu. Membawa kesehatan. Membawa saudaraku hal yang sangat positif. Dan itu sudah diakui. Hal yang kedua. Ketika seorang bersukacita, hasil penelitian menunjukkan. Maka dapat menahan proses penuaan. Wow, ibu-ibu, biaya perawatan mahal kan? Tapi kalau kamu penuh sukacita, yang tadinya mengkerut, saudaraku bisa kenceng lagi, saudaraku ya. Aduh, saudaraku, sebab benar, ini penelitian resmi, saudaraku. Oleh sebab itu, ini gratis. Saudara perlu punya keluar uang. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Justru membuat kita jadi sehat. Dan banyak orang salah tentang usia saya, Pak Dennis. Terakhir saya ketemu beberapa orang, saudaraku, ya. Ketika saya belum biarkan rambut saya putih, ini baru saja saya biarkan memutih. Sebelumnya saya semir terus ya. Dan apa yang terjadi? Mereka tanya sama saya, Pak Roni berapa usianya? Tebak dulu berapa? Bapak paling banter 48 deh gitu. 48, thank you. Bayangin 48 punya cucu 2. Wah, ternyata saya bisa berkurang dari kenyataan aslinya 10 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya kelihatan tua gak sih? Halo, coba jujur, kelihatan tua gak? Kelihatan muda gak masih? Seger gak? Sukacita. Sukacita itu menular. Saudara tahu setrika yang panas, itu kalau panas tinggal melicinkan kain. Setrika panas berguna, setrika dingin gak ada gunanya. Kecuali buat lempar maling. Dan itu bukan pada tempatnya. Ketika seorang hidup dalam sukacita. Kemana dia pergi, saudaraku? Karena ada sukacita ilahi dalam dirinya. Dan bukan disebabkan karena stand up comedy. Tapi memang sudah di sini. Waktu sudah bertobat terima Yesus. Kita panggil Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Dia sudah di dalam sini. Dan Yesus itu sumber sukacita. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudah di sini. Cara kerjanya bukan outside in lagi. Tapi inside out. Dari dalam keluar. Oh saudaraku. Beberapa kali saya ketemu dengan istri saya, kita bahas. Kadang-kadang saya ketemu ada seorang wanita. Wajahnya nggak terlalu cantik, biasa. Tapi kita suka melihatnya. Kenapa? Karena ada yang disebut inner beauty-nya. Kecantikan dari dalam yang terpancar keluar. Sudah tahu kenapa seperti itu?
Saudara lihat, orang tersebut hidup dalam sukacita. Begitu ceria sekali. Tapi saya banyak ketemu gadis cantik. Percayalah, mata saya tetap normal sampai hari ini. Saya tetap bisa membedakan yang cantik dengan tidak sampai hari ini. Percayalah saya. Saya ketemu beberapa wanita yang cantik, saudara. Tapi waktu ketemu layu, saudara, seperti tidak ada ekspresi kehidupan. Oh Tuhan Yesus, tolong mereka. Saya berdoa di sini, setiap kita mengerti kebenaran ini dan Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, keluar dari gedung ini, jangan penuh sukacita, jangan seperti jadi agen rahasia iblis. Banyak orang ngaku Kristen, ngomongnya shalom tapi mukanya shalom. Gimana dong? Saya tadi cerita di ibadah ke-5 tadi. Saya sering keluar masuk lapas Cipinang. Maksud saya pelayanan ke sana, bukan, jangan salah pikir ya. Dan kami punya program pemuridan di sana. Jadi kami tidak mau pelayanan ke lapas itu hit and run. Sekali datang, bawa makanan, nyanyi-nyanyi, menghibur mereka, selesai pulang. Habis itu berapa bulan lagi datang. Nah, saya bilang begini, kita mesti buat pemuridan buat mereka. Lalu kami minta izin kepada kepala Kalapas, diizinkan. Jadi kita continue seminggu sekali datang. Ngapain? Supaya kita bisa lihat ada indikatornya, parameter pertumbuhannya bisa jelas. Jadi kami layani secara rutin. Nah, jadi saya sering masuk ke lapas. Ya, sampai bahkan saya ke Nusa Kambangan di sana. Dan saudaraku, saya sedih kalau saya di penjara tersebut salaman kenalan sama mereka. Saya Roni Daud Simeon, kamu siapa? Matius, Pak. Kamu siapa? Yohanes, Pak. Kamu siapa? Paulus. Kamu Samuel. Mereka ada di dalam penjara bukan karena mereka beritakan Injil. Itu kalau di lapas 5 tahun ke atas hukumannya. Ada yang membunuh. Ada yang menyekap gadis lalu memperkosanya. Dan berulang-ulang melakukan kepada gadis-gadis yang lainnya. Macam-macam kejahatan mereka. Dan sialnya ada anak pendeta pelayanan musik di gereja. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudaraku? Nah ini dia. Saya harus ingatkan, jangan mau jadi agen rahasia iblis. Kita semua ini agennya kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau Yesus sang Raja di dalam hatimu, maka kebenaran, damai sejahtera, sukacita bekerja dalam diri kita. Menimbulkan kekuatan, memberikan kesehatan yang kuat, obat yang manjur. Wow, saudaraku dikasih Tuhan. Dan yang berikutnya, kenapa kita bersukacita? Tanda ada buah Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Saya harus tekankan ini, Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah Roh ialah bukan kedondong, delima tadi, manggis dan satunya tadi. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudaraku dikasih Tuhan, begini. 1 Korintus 13 itu bicara kasih. Ya. 1 Korintus 12 sebelumnya bicara tentang karunia-karunia roh. Oke? Ada karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia bahasa roh, menafsirkan, dan ada banyak karunia, ada 9 karunia roh. Lalu ini 1 Korintus 13 soal kasih. If I speak in the tongue of man and of angels, but I have not love, I'm a noisy gong or clanging cymbal. Sekalipun aku bisa berbicara dalam bahasa-bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, kalau tanpa kasih, nggak ada gunanya. Lalu Paulus bilang gini, and if although I give my body to be burned, but have not love, I'm in vain. Kalaupun aku kasih tubuhku dibakar demi membela seseorang, kelihatan keren, oke. Biarpun gua mati, yang penting gua menang. But have not love, I'm in vain, sia-sia. Betapa kasih hebat. Ada cerita di Ambon, lomba menyelam. Dan setelah itu tinggal finalis 3 orang. Yang satu anak milenial, umur 30. Yang satu sudah umur 50. Ya, sudah generasi X,
baby boomers bahkan ya. Yang satu so 60, so opa, engkong. Lalu saudaraku, siapa yang terlama silakan menyelam, dan yang terlama dia juaranya. Dan dihitung saudaraku, 1, 2, 3, nyemplung semua, plum, tiga-tiganya. Ditunggu saudaraku sampai 5 menit. Menjelang menit ke-6, keluar satu orang. Milenial. Kebanyakan makan enak. Oke. Dia pikir dia yang menang. Kok cuma saya sendiri? Ya udah. Menit ke-7, menit ke-8, menit ke-9, menit ke-10. Wah, keluar yang 50 tahun. Dia pikir dia menang. Dia lihat, ya masih ada satu. Menit ke-11, menit ke-12, menit ke-13, menit ke-14, menit ke-15. Gak keluar-keluar satu orang. Panitia mulai dak-dikduk. Tunggu 1 menit lagi. Kalau 1 menit keluar, kita terjun semuanya. Selamatkan dia. Masuk menit ke-16, tidak muncul. Terjun panitia. Dan kemudian dilihat saudaraku. Si opa tadi udah begini nih. Lalu diangkat saudaraku. Dan ditaruh, diupayakan nafas buatan. Mati. Tapi yang mengejutkan di tangan kirinya. Mati dalam keadaan menggenggam. Terus ada secari kertas di sini. Dan waktu dibuka saudaraku. Ada tulisan dari spidol anti air. Biar mati asal menang. Kan ibadah terakhir. Kalian kan capek jalan-jalan. Oh. Oke, saya jelaskan lagi. 1 Korintus 12 itu karunia-karunia roh. 1 Korintus 13 itu adalah kasih buah roh. Itu bicara soal karakter. 1 Korintus 14 bicara karunia roh lagi. Pernah makan burger? Burger. Udah? McDonald lah. Kentucky lah. Ada burger. Popeye lagi. Apa lagi? Burger King. Cars and ada di bawah. Apa lagi? Kalau saya dengan keluarga mengunjungi anak-anak dan cucu-cucu di Los Angeles, begitu mendarat saudaraku, seringkali begitu keluar dari airport saya bilang sama anak, Papa mau burger yang enak. Apa itu? In and out. Kalau nggak percaya nanti ke sana. Itu enak, bukan cuma enak, Hao-Tse Se-Jing-Ping. Enak gila. Pernah nggak kamu makan burger nggak pakai daging atau ayam, nggak ada sayur di tengahnya, roti sama roti tok? Itu mah bukan burger, Pak. Itu namanya double rotinya. Dengar saya. Ini ilustrasi. Ketika kamu menghilangkan unsur kasih, unsur buah, roh, karakter, maka namanya karunia apapun nggak ada gunanya. Makanya kita perlu semuanya. Ketika kamu hidup dalam sukacita, itu tanda buah roh bekerja dalam dirimu. Karakter is more important than karisma. Karakter itu lebih penting dari karunia-karunia, karisma. Lalu kenapa kita harus bersukacita? Teladan Yesus. Banyak orang berkata, Pak Pendeta, nyanyi saya mau, ada ayatnya Yesus nyanyi kok. Di Injil Matius 26. Puasa saya mau, Yesus puasa bahkan 40 hari. Padahal dia puasa cuma sehari 2 hari. Yesusnya 40 hari. Pak, kalaupun apalagi berdoa saya mau, Yesus berdoa. Tapi suruh nyanyi Pak. Suruh apa? Nari. Lompat-lompat lagi. Pak nggak mau. Kenapa? Nggak ada ayatnya Yesus melakukan. Bahasa Indonesia tidak tertulis, tapi bahasa Yunani Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Saudaraku, kata bergembira di situ dalam bahasa Yunaninya agaliao. Agaliao itu begini, ekspresi sukacita secara meluap-luap. Ini ceritanya Yesus mengutus 70 murid. Dia punya 12 murid.
Tapi dia juga punya 70 murid. Oke. Yang 70 murid ini disuruh pergi. Dikasih kuasa dulu. Usir setan ya. Sembuhkan yang sakit ya. Asia. Pergi mereka. Lalu mereka pulang laporan nih. Guru, buta melihat. Guru, lumpuh berjalan. Guru, mati bangkit. Guru, kanker sembuh. Guru yang mencerai, pulih kembali. Demi didengar murid-muridnya melakukan perkara hebat. Ayat ini muncul. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Pak saya dulu saya coba bilang bergembira. Hore. Ya. Kata bergembira agaliao. Agel itu ekspresi sukacita meluap-luap. Sambil menari, melompat-lompat, sambil berputar-putar. Itu bahasa aslinya. Yesus melakukan itu. Saya lihat ini kebaktian banyak anak muda. Tadi saya lihat nih, muji Tuhannya gini. Tuhanmu yang sudah mati digantung kayu salib demi menebus hidupmu. Nari melompat-lompat. Tidak ada ayatnya iblis tertawa. Kita selalu drama Natal, drama Paskah. Kalau ada anak-anak Tuhan dipengaruhi iblisnya di belakang. Nenek lampir itu. Tidak ada ayatnya. Coba cari dari Kejadian sampai Wahyu. Mana ada ayatnya iblis tertawa. Tapi yang ada justru Tuhan yang duduk di takhta tertawa. Mazmur 2 ayat keempat. Mazmur 2 ayat keempat. Dia yang duduk di takhta tertawa. Gimana sih tertawa itu? Itu menakut-nakuti anak kecil, Dek. Medeni arek cilik iku rek. Dan Yesus menari melompat sambil bersuka cita. Dia gini loh. Saya bayangkan kalau lagi ini sudah ada waktu itu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur suka. Berdiri. Bangkit. Oh ya. Aku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ekspresi, salah satu ekspresi orang sukacita ngapain? Tertawa. Tuhan di takhta tertawa. Mari kita tertawa sekeras-kerasnya sebelum tertawa itu sendiri dilarang. 1, 2, 3, ketawa. Tapi please, pesan saya, jangan tertawa sendirian. Ayo ketawa lagi, haleluya. The joy of the Lord is my strength. 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 Iya. Yes. Silakan duduk kembali. Saudaraku dikasih Tuhan. Dan untuk bisa bersuka cita, itu keputusan yang kamu buat. Jangan begini, aku tunggu jamahan. Jamah. Orang sebelah melihat, ngapain lu? Nyebut. Gak perlu. Sumber sukacita sudah di sini. Keputusanmu. Saya kasih ilustrasi. Mungkin saya sudah pernah kasih ilustrasi di sini sebelumnya. Tolong hand sanitizer-nya. Botol ini gambaran kita. Dan air ini, cairan kimia ini gambaran sukacita, damai sejahtera ini sudah di dalam. Yesusnya sudah di sini. Cu Yesus Chinalia. Saya mau sini. Sudah already inside in this bottle. Ya, ini ilustrasi. Oke. Bagaimana saya mengeluarkan cairan kimia ini? Apakah saya mendoakan dengan sungguh-sungguh berbahasa roh? Keluar. Jamah. Keluar. Awas lu nggak keluar. Keluar nggak dia? Sampai urat leher saya putus, dia nggak akan pernah keluar. Satu-satunya cara dia bisa keluar hanya satu aja. Diapain? Pencet. Pencet sesederhana itu. Lihat kameramen.
pencet. Keluar tuh. Saudara, semoga kamu menangkap maksud saya. Kalau kamu dihina orang, kamu seringkali diizinkan disalah mengerti. Menerima perlakuan yang gak baik. Dirugikan orang lain. Kalau kamu ngerti berisi kebenaran, responmu bukan menghujat. Responmu bukan memaki. Responmu justru mengeluarkan semua yang Kristus nyatakan di dalam diri kita. Keluar dengan baik. Melepaskan pengampunan. Melepaskan sukacita. Melepaskan damai sejahtera. Karena itu proses pemecetan. Supaya kamu menghasilkan berespon yang benar di hadapan Tuhan. Halo. Jadi bersyukur untuk tekanan. Bersyukur untuk difitnah orang. Aduh saudaraku belum apa-apa. Baru hubungan kita sampai di sini ya. Setelah aku renungkan berulang-ulang. Kayaknya kita gak bisa lanjutkan lagi. Papa mamaku gak setuju. Pendetaku juga bilang bahwa sebaiknya kita putus sampai di sini. Saudaraku pulang cari alkohol. Minum. Oh Tuhan, sudah dapat tahu. Jama, lepaskan. Kelepasan dia. Itu yang terjadi kepada saya sebelum tahun 87. Seorang gadis cantik mencampakkan saya ketika saya masih kuliah. Dan dia pergi dengan pria lain. Bahkan dia menikah dengan pria itu. Saya sudah kadung kasih seluruh hati saya. Dan saya lari ke alkohol. Saya mabuk-mabukan. Saya pergi ke klub-klub malam. Dan tidak pernah bisa melupakan gadis tersebut karena wajahnya terus. Saya cuma bisa menyanyi lagu ini. I don't wanna talk about it. Angkat suaramu jemaat. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Itu era saya tahun 80-an. Kalian belum lahir. Sekarang saya harus menyesuaikan pada era milenial seperti kalian. Baru diputus. Reaksinya apa? Bukannya thank you Father. Sebuah proses lagi. Saya akan mempraktekkan firman-Mu. Responnya seperti ini. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Angkat tanganmu. Tak seperti kamu yang bisa tanpaku. Bagaimana? Selamat malam, kita jumpa dalam acara yang kita nantikan. Bersukacita sebuah pilihan. Sekarang semua jadi anak-anak sekolah minggu. Oke, 1 menit jadi anak sekolah minggu. Siap? Kunci rendah aja, F. Siap adik-adik? Nyanyi sama kakak. Anak sekolah minggu. Angkat suaramu. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Kayaknya berdiri semua deh. Berdiri. Supaya yang susah jangan cuma saya. Anda, maksud saya yang capek. Saya tidak susah, saya suka cita. Oke, one more. Anak sekolah. Ini. Tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, la 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 la, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adikku,
Kakak baru pulang dari Belgia dan negeri Belanda. Kakak bawa oleh-oleh buat kalian semua. Di tangan, tepuk tangan dulu. Di tangan kanan kakak bawa coklat nomor 1 di dunia dari Belgia. Di tangan kiri kakak ingin bawa berlian asli dari negeri Belanda. Adik-adik pilih yang mana? Coklat. Yang pilih berlian sejak kecil memang mata duitan. Kena loh. Oke, sekarang jadi orang besar seperti sekarang. Oke, nyanyinya lagunya beda dong. Oke, adik Bapak Ibu kasih Tuhan, saya baru pulang dari negeri Belanda dan dari Belgia. Puji Tuhan saya bawa oleh-oleh buat Anda. Silakan dipilih coklat nomor 1 dari Belgia atau cincin berlian dari negeri Belanda. Sama, saya pendeta Roni Daud Simeon, nggak pakai doa, merem pilih berlian. Gak usah munafik. Saudara pengen tahu selanjutnya dengan bersuka cita, itu pilihanmu. Soal berlian, soal coklat, kamu yang memilih. Saya dari sisi rumah saya akan pilih hidup dalam sukacita. Karena saya tahu sukacita dari Tuhan, kekuatan saya, menyehatkan saya, obat yang manjur. Bukti ada buah roh dalam diri saya. Dan keteladanan Yesus nyata dalam hidup saya. Saudara pilih yang mana sekarang? Tapi sekarang buka tangan saudara. Tidak saya ajak berdoa. Cuma lihat tangan saudara. Coklat, berlian. Sekarang pilihan di tangan saudara. That's it. Hidup penuh dengan pilihan. Tadi kamu waktu kesini bangun tidur. Atau ya bangun tidur kan ada yang tadi pagi-pagi. Tadi ada beberapa saya lihat ini di atas jam 12 itu kelihatan. Kamu setelah mandi, kamu ke lemari pakaian kan? Dari sekian gantungan baju di sana, kamu harus memilih Pak. Dan akibat pilihan yang kamu buat, kamu jadi seperti hari sekarang. Baju yang kamu pakai. Kalau kamu pilih hidup dalam sukacita, akan jadi seperti pilihanmu. Sudah ngerti maksud saya? Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Ayo Pak Denis. Udah banyak nyanyi kita ya. God bless. Terima kasih Mbak Rani buat firman Tuhan yang bagus. Semua bersuka cita. Sekali yang bersuka cita berikan sorak-sorai. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk ibadah hari ini, ibadah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah kami. Dan biar sukacitamu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Biar kami terus menjadi orang-orang yang bersuka cita dan mengucap syukur. Karena kami tahu Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu, Pastor Roni Daud. Untuk terus menjadi berkat dimanapun dia berada dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya. Juga seluruh keluarganya. Tuhan memberkati dan memakai keluarga di Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari percaya bersama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kami atas nama Gereja Nisi mengucapkan terima kasih untuk Pastor Roni Daud yang sudah melayani sepanjang pagi hingga malam hari. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik saudara, bagi saudara yang punya permohonan doa, saudara bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar. Atau saudara bisa scan QR code-nya, nanti akan ada ratusan pendoa yang berdoa untuk setiap pokok doa yang masuk. Dan kami juga mengingatkan saudara untuk bisa setia mengikuti acara Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 malam di YouTube channel NDC Ministry. Nanti di sana kita akan berdoa bersama, memuji menyembah Tuhan, juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua ikut acara ini, kita pasti akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Sekali yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita sudah selesai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir, melawat, menjamah,
dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, kami percaya jadilah kami dalam melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Biar hidup kami semua boleh terus dipakai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hamba juga menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang boleh hadir malam hari ini maupun yang menyaksikan secara live streaming dimanapun semua mereka berada. Hamba percaya Tuhan melawat setiap mereka. Dan biar kami semua Tuhan boleh terus dipakai Tuhan dalam bidang apapun dimanapun kami berada, dalam marketplace, dalam keluarga kami, dalam sekolah kami. Biar kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan sepanjang minggu ini kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan menyertai dan mengurapi. Jadikan hidup kami berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, bersama-sama membuka hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, Handa mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, God bless you all.